Pemirsa, Densus 88 anti teror menemukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak di rumah terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. 3 terduga teroris yang merupakan satu keluarga, ayah, ibu, anak, masih diperiksa secara intensif. Beginilah suasana penggeledahan yang dilakukan tim Densus 88 di rumah terduga teroris di Komplek Perumahan Bunga Tanjung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak. Di antaranya 1 botol TATP ukuran 1 liter, 5 jerigen aseton, 1 jerigen hidrogen peroksida, ketapel, jarum besar, dan butiran gotri. Tak hanya bahan baku peledak, petugas juga menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk meracik peledak. Seluruh temuan di TKP kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Ada bahan kimia untuk membuat handak, kan gitu. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ ya. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Ketiga terduga teroris yang merupakan satu keluarga, ayah, ibu, dan anaknya, hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batu, Jawa. Informasi lainnya, khawatir diancam dan terjadi intervensi hukum, korban dan sejumlah saksi dalam kasus penganiayaan balita di Daycare Depok mengajukan perlindungan hukum ke LPSK. Sementara tersangka kini dalam kondisi sakit dan rencananya akan diantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mbak, sehat Mbak? Mbak Tata. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban siap memberikan perlindungan kepada saksi terkait kasus penganiayaan kepada anak berinisial MK yang dianiaya di tempat penitipan anak atau daycare di kawasan Depok, Jawa Barat. Pengajuan perlindungan ke LPSK merupakan inisiatif korban dan para saksi yang khawatir terjadinya ancaman, intimidasi maupun intervensi proses hukum dalam kasus ini. Pada pokoknya saksi-saksi ini adalah orang yang mengetahui betul, mendengar dan mengetahui terkait dengan peristiwa ini. Terlebih kerjanya seperti apa belum bisa kita sampaikan karena sekarang proses hukum juga masih berjalan di Polres Metro. Baru saja teman-teman rekan media mungkin ketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, tapi ini proses masih berjalan sangat panjang, bahkan belum P21. Maka oleh sebab itu kita masih sangat menjaga betul baik itu nama, pekerjaan maupun jumlah saksi yang saat ini hadir untuk meminta perlindungan. LPSK menerima permintaan atau permohonan dari pihak manapun yang terdapat tindak pidana, termasuk dalam kasus penganiayaan terhadap MK. Kasus yang menarik perhatian, apalagi menyangkut mengenai anak, menyangkut mengenai lembaga pendidikan ya dan lain-lain, ini menjadi perhatian kita semua. Harapannya adalah kita tetap bisa mendampingi proses ini, ya, memberikan perhatian. Sementara tersangka Meita Irianti, pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan sejumlah balita di daycare miliknya, diketahui saat ditangkap sedang dalam keadaan kurang sehat dan tengah dalam kondisi hamil 4 bulan. Pihak kepolisian Polres Metro Depok berencana membantarkan tersangka ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemulihan kesehatannya. Meski dilakukan pembantaran, namun polisi menyebut proses hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan tetap berjalan. Tapi keterangan awal sudah kita peroleh cukup untuk melanjutkan penyidikannya, dan saat ini tersangka dalam kondisi kurang sehat, kemungkinan besar akan kita bantarkan. Kalau pembantaran itu kan gini, misalnya masa penahanan 20 hari ya, penahanan pertama kan 20 hari. Kalau dia dibantarkannya di hari ketiga gitu ya. Berarti mulai dari dibantarkan itu sampai dengan dia kembali lagi ke tahanan, penahanannya berhenti. Bukan berarti tidak ditahan ya, maksudnya hitungannya berhenti. Jadi misalnya dia tahan 1, 2, 3, 4 gitu ya, masuk lagi hari keempat, penahanannya dilanjutkan hitungannya keempat, kelima.
Jadi tidak mempengaruhi masa tahanan itu kalau dibantarkan. Tetapi dia dibantarkannya harus di Keramat Jati karena di Keramat Jati memang ada tempat khusus bagi para tersangka yang sakit sehingga dia tidak juga kemana-mana dan dijaga oleh mereka. Baik, di News Prime masih bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, Saka Tatal telah menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan kini keputusan ada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka dan terpidana lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka Tatal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tatal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Sekaligus membawa angin segar bagi para terpidana lain yang juga berencana mengajukan peninjauan kembali. Apalagi jika fakta baru bisa membuktikan bahwa peristiwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan seperti yang selama ini diketahui. Nah itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK? Karena apa, pada saat itu diproses yang tidak adil. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta yang merasa tidak adil sebaiknya ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya, karena objek utamanya tidak ada gitu. Sebelumnya, pihak Saka Tatal mengajukan gugatan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa Saka Tatal tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menyebut Saka Tatal adalah korban jebakan Batman. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan keterangan saksi ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir, yang dihadirkan dalam persidangan. Hari ini kita simpulkan bahwa saksi Dr. Muzakir mengatakan bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Saka Tatal disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya 1 kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan perkara Saka Tatal. Terlalu gegabah karena menyidangkan dan... Baik, kita ke kasus lainnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengunjungi rumah keluarga Dini Sera Aprianti di Sukabumi, Jawa Barat untuk memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak korban. Keluarga korban pun menyampaikan harapan agar hakim membatalkan vonis bebas Ronald Tanur. Kunjungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke rumah keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guru, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan anak sematawayang korban yang masih berusia 13 tahun. Pendampingan tersebut dilakukan agar anak korban mendapatkan haknya seperti pendidikan dan pengasuhan. Selain itu, Kementerian PPPA mendukung proses kasasi yang diajukan keluarga dan kuasa hukum korban. Memastikan pengasuhannya, kelanjutan pemenuhan haknya lah, termasuk pendidikan, dan mendapatkan jaminan dari keluarga bahwa keluarga sangat sayang sama putra, Ananda putranya ya, lalu kemudian juga memastikan bahwa sampai kapanpun cinta mereka sama anak tetap akan terus diberikan.
Pasca vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur, Pengadilan Negeri Surabaya juga menganulir tuntutan jaksa penuntut umum terkait ganti rugi atau restitusi bagi ahli waris korban. Usai putusan tersebut, pihak keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti meminta Mahkamah Agung untuk mengabulkan restitusi atau ganti rugi sebesar 263 juta. Hal itu untuk membantu membiayai pendidikan anak korban yang kini tengah menempuh pendidikan di pesantren. Kan kalau masalah almarhum Dini kan mungkin udah banyak juga yang memperhatikan. Nah kalau mungkin sekarang ke anaknya gitu, karena restitusinya itu kalau restitusi yang kemarin di putusan itu sekitar 263 juta ya kalau nggak salah gitu. Pokoknya sekitar 260 juta. Nah rencana itu dari keluarga restitusinya itu akan diapakan? Restitusi kalau itu dibayarkan itu semuanya kita serahkan untuk anaknya, untuk pendidikan ke depan anaknya. Keluarga berharap dalam proses kasasi pihaknya mendapatkan keadilan bagi korban dan anaknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan pencekalan terhadap terdakwa kasus kematian Dini Sera Aprianti Gregorius Ronald Tanur. Pencekalan akan dilakukan setelah kasasi terhadap putusan bebas Ronald Tanur didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa dalam kasus kematian Dini Sera Aprianti. Pencekalan akan diajukan jika upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas Ronald telah didaftar ke Mahkamah Agung. Kejari Surabaya akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Kemenkumham untuk mencegah Ronald berpergian ke luar negeri. Nanti setelah kita melakukan kasasi ini, tentunya kita akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, yaitu diantaranya adalah imigrasi dan Kemenkumham untuk melakukan cegah tangkal. Dan ini kita akan lakukan demi agar si pelaku juga bisa tidak bebas bepergian ke luar negeri. Dan ini akan kami lakukan langkah-langkah sesegera mungkin juga, Mas. Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerima salinan putusan bebas Ronald Tanur. Salinan ini menjadi syarat utama pendaftaran kasasi terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Gimana Bang pendapatnya? Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera menuai sorotan tajam publik. Sementara PN Surabaya menyebut vonis bebas yang dijatuhkan hakim merupakan hal yang biasa. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Aprianti, memantik kemarahan publik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dinilai janggal dan tidak memenuhi rasa keadilan untuk keluarga korban. Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu, 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tuah Damani selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk silaturahmi. Kami belum bisa memeriksa, belum bisa meriksa, karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk meriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi sudah biasa. Sementara itu, meski putusannya menuai kritik dan kecaman masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Humas Pengadilan Negeri Surabaya Alex Ada mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan klarifikasi apapun terkait putusan tersebut karena belum ada sikap maupun tindakan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Ini adalah
sesuatu yang biasa. Biasa maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menonaktifkan, belum bisa. Karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami satker yang terbawah, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi atau yang melakukan nanti telah adalah badan pengawasan, Mahkamah Agung atau Komisi Judisial. Pihaknya menambahkan tidak menyepelekan putusan vonis bebas tersebut. Namun pihaknya mengaku tak punya wewenang atas vonis yang telah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali di iNews Prime, masih bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, semburan air sumur bor setinggi 20 meter di Sampang, Jawa Timur menghebohkan warga. Kejadian ini tersebar ke sejumlah warga lain hingga viral di media sosial dan menjadi tontonan warga. Gembur air, luar biasa. Semoga tempat aing bisa ikut lagi masyarakat. Dalam rekaman video milik warga nampak semburan air sumur bor yang begitu kencang hingga melambung tinggi melebihi atap rumah warga. Ketinggian semburan diperkirakan mencapai 20 meter disertai bau belerang. Kejadian ini membuat warga sekitar heboh hingga viral di media sosial. Selain menghebohkan warga setempat, insiden ini mengundang warga dari luar datang ke lokasi untuk melihat fenomena langka ini dari dekat. 80 langsung tembus, air nggak ada Pak, nggak ada air, dibur lagi sama aku sampai 90, ya kayak gini keluarnya Pak. Pertama kali muncul itu air apa? Air. Kayak bunyinya kapal terbang. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin buka suara terkait gaduh sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Wapres mendesak Bareskrim mengungkap sosok tersebut agar tak terus menjadi polemik. Tidak, memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T. Ya, tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya. Tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Bareskrim seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja ya karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tinggal Bareskrim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu. Kan banyak nama T. Nah itu saya kira itu aja. Pemirsa, emak-emak menyampaikan keprihatinannya dengan maraknya judi online yang menyasar anak-anak. Mereka menyampaikan hal ini langsung kepada Menkominfo. Sejumlah emak-emak dari segmentasi emak-emak dan perempuan kreativitas perempuan Indonesia Maju bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi di kantor Kemenkominfo, Jakarta. Mereka meminta pemerintah memberantas judi online yang semakin memprihatinkan. Permintaan ini ditanggapi positif oleh Menkominfo karena pengguna judi online sudah banyak menyasar anak-anak dan mempengaruhi perekonomian keluarga. Menkominfo juga menyoroti dugaan modus jual beli pulsa, tapi ternyata untuk usaha judi online. Judi online ini sudah merambah seluruh masyarakat Indonesia dan merata ya. Tapi kalangan generasi muda ini kan harus kita literasi supaya jangan terjebak
judi online, apalagi anak-anak, karena menurut data PPATK ada 194.000 anak-anak yang terindikasi bermain judi online kan. 194.000 itu bukan jumlah yang sedikit loh, anak-anak. Nah itu kan karena itu literasinya juga buat ibu-ibu gitu, juga ibu-ibu supaya perhatian kalau anaknya kusuk sendiri lagi main HP gitu. Jangan-jangan itu judi online, apalagi sudah menyangkut keuangan keluarga. Ada indikasi baru, pulsa handphone itu digunakan juga untuk judi online, ya. Jadi uangnya diputerin seolah-olah jual beli pulsa nih, enggak lah. Nah karena itulah kita dari Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat regulasi untuk membatasi transfer pulsa maksimal Rp1 juta per hari. Karena masa ada transaksi pulsa bisa 500 juta sehari, 1 miliar sehari, untung buat apa? Ini mulai kapan, Pak? Oh, kemarin udah kita ini. Oh, dari kemarin. Dari kemarin. Kembali di News Prime, pemirsa. Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat siang. Prabowo melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke luar negeri selama sepekan terakhir. Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 14.50 waktu Indonesia Barat Jumat siang dengan didampingi ajudannya Mayor Teddy Indrawijaya. Kedatangan Menhan sekaligus Presiden RI terpilih ini untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait kunjungannya ke beberapa negara. Hari ini saya minta waktu laporan ke Presiden kunjungan saya kemarin, pembukaan Olimpiade, bertemu 4 mata dengan Presiden Macron dan ke beberapa negara lainnya. Saya kira itu aja. Intinya melaporkan. Ada ya Rusia, Turki, Serbia, dan Albania. Dan sementara itu, pemirsa, sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara akan digelar pada 12 Agustus 2024. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju dijadwalkan hadir. Sidang kabinet perdana di IKN akan digelar 12 Agustus 2024. Meskipun masih menunggu kesiapan seluruh sarana dan prasarana, Presiden Joko Widodo meminta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam rapat. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan akan hadir. Sementara itu pada 11 hingga 14 Agustus, Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking sejumlah proyek di IKN. Sementara pada 13 Agustus, Presiden akan memanggil kepala daerah ke IKN. Ada yang menginap, kalau saya mulai mungkin tanggal 9 sudah di sana. Di rumah dinas sudah, Pak? Ya, yang menteri-menteri lainnya mungkin hanya mandi, ada juga yang sudah tergantung beliau-beliau. Nah, untuk rumah dinas sendiri Pak udah selesai semuanya? Belum. Kalau untuk Agustus ini baru 14. Nah, 14 kan tiap rumah ada 3 kamar. Dan dengan 1 kamar utama, 2 kamar, 3 kamar. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat sebagai Presiden. Penyampaian maaf tersebut diungkap saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka. Saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya
milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Ke informasi selanjutnya, bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku sudah mendapat rekomendasi dari 2 partai politik, PDI Perjuangan dan Hanura. Edi akan melawan dominansi Bobi Nasution yang saat ini diusung 7 partai. Dukungan dari PDI Perjuangan dan Hanura didapatkan usai pertemuan tertutup perwakilan partai dengan Edi Rahmayadi. Edi juga menyebut 2 partai tersebut memintanya untuk mencari pendampingnya dalam Pilgub mendatang. Edi juga sudah mendapatkan izin untuk mengibarkan bendera kedua parpol itu di rumah pemenangan. Lantas, Bapak Sekjen PDIP juga sama menyampaikan hal yang sama. Inilah sedang kita proses semua. Batasan waktu deadline-nya adalah tanggal 28 Agustus. Sehingga inilah kita sedang berproses. Dengan majunya Edi, wacana Bobi melawan kota kosong tidak terjadi. Sebelumnya Bobi menjadi calon terkuat di Sumatera Utara. Menantu Presiden Joko Widodo itu didukung oleh 7 partai. Ke-7 partai ini sebagian besar adalah anggota koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan iNews. Pemirsa, jelang Pilkada Jakarta 2024, sejumlah partai mulai membentuk koalisi. Koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya berisi koalisi pemerintah, kini mulai didekati partai-partai di luar pemerintahan. Gelaran Pilkada Jakarta diprediksi akan hanya diisi 2 pasangan calon. 2 pasangan calon tersebut nantinya kemungkinan akan diisi oleh pasangan yang diusung 2 kubu berbeda. Koalisi Indonesia Maju pastikan akan ajukan calon bersama di Jakarta. Sementara partai di luar Koalisi Indonesia Maju kemungkinan akan bersatu mengusung calon mereka. Ya, dinamika yang ada itu biasa saja. Ya, PDIP dengan calonnya, PKB dengan calonnya. Tapi saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi 2 pasang aja. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama 1 suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, ada Koalisi Indonesia Maju Plus nanti.